Di Yerusalem dan Tel Aviv, kabar ini disambut dengan air mata kelegaan. Keluarga para Sandera kembali menyalakan lilin di depan rumah, menatap foto orang-orang yang telah lama hilang. Mungkin kali ini mereka benar-benar pulang, kata seorang ayah dengan suara bergetar. Perdana Menteri Israel menyampaikan pernyataan singkat di hadapan parlemen. Kami menyambut langkah ini dengan hati-hati, namun dengan rasa syukur. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada melihat rakyat kami pulang dengan selamat. Amerika Serikat menyebut kesepakatan ini sebagai titik terang pertama di tengah gelapnya konflik Gaza. Uni Eropa dan Mesir mendesak agar kedua pihak menepati janji dan menjaga gencatan senjata. Namun banyak pengamat memperingatkan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh jebakan. Meski demikian, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dunia mendengar kata menyerah dari pihak Hamas yang selama ini hanya tahu kata jihad. Kini semua mata tertuju pada 72 jam yang paling menentukan. 20 sandera Israel akan dipulangkan. Konvoi pengawalan internasional disiapkan di perbatasan Mesir. Nama-nama para sandera telah diverifikasi. Para keluarga menunggu dengan harap cemas. Sebagian berdoa, sebagian hanya menangis. Tidak percaya bahwa setelah berbulan-bulan penderitaan, mereka akan kembali memeluk orang yang mereka cintai. Seorang tokoh agama di Yerusalem berkata dalam khotbah malamnya, "Kadang Tuhan tidak berbicara lewat kemenangan, tapi lewat kelelahan manusia yang akhirnya memilih untuk berhenti berperang." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah berbulan-bulan perang membakar Timur Tengah, setelah ribuan korban berjatuhan dan Gaza menjadi lautan abu, kelompok yang selama ini disebut pejuang suci, itu akhirnya tunduk pada kenyataan pahit. Mereka tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Mereka menyerah bukan karena belas kasih, tapi karena Tuhan telah menutup jalan mereka. Dan di antara puing-puing yang berserakan, dunia mendengar gema nubuat lama yang kembali hidup. Yesaya berkata, juga seterusnya, "Akulah dia, tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku bertindak, siapa yang dapat membatalkannya? Tidak ada kekuatan, tidak ada pasukan, tidak ada ideologi yang bisa melawan tindakan Tuhan. Bila ia bertindak membela umatnya, dunia hanya bisa menyaksikan dan gemetar." Hamas yang dulu berbicara lantang tentang jihad dan kemenangan, kini kehilangan arah. Ribuan pasukan mereka binasa dan hanya sekitar 2.000 orang tersisa. Lemah, ketakutan, tanpa keyakinan. Mereka tahu jika tidak menyerah, maka kebinasaan total akan datang melalui tangan IDF, pasukan Israel yang menjadi alat Tuhan untuk menegakkan firman-Nya. Zefanya berkata, "Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua orang yang menindas engkau. Aku akan menyelamatkan yang timpang, mengumpulkan yang terserak, dan membuat mereka menjadi pujian dan nama di seluruh bumi." Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar politik. Ini adalah pembuktian janji Tuhan bahwa Ia sendiri yang bertindak. Israel tidak berdiri karena kekuatannya, tapi karena Tuhan yang menegakkan mereka di tengah kebencian bangsa-bangsa. Sebab sejak ribuan tahun lalu, Tuhan telah berfirman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunan mereka akan menjadi umat pilihan, dan siapapun yang mengutuk mereka akan menuai kutuknya sendiri. Firman Tuhan di dalam Bilangan berkata, "Bagaimana aku dapat mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Bagaimana aku dapat memaki yang tidak dimaki Tuhan? Lihatlah, suatu bangsa yang diam dengan tenang sendirian dan tidak mau menghitung dirinya di antara bangsa-bangsa." Ayat ini bukan sekadar sejarah, tapi realitas rohani yang masih berlaku hari ini. Israel berdiri sendirian, tidak diakui, diserang, dibenci, namun tetap terlindung. Karena Tuhan sendiri yang menjaga mereka. Ketika Hamas menandatangani kesepakatan memulangkan sandera, itu bukan tanda belas kasihan. Itu tanda tunduknya manusia di hadapan kehendak Allah. Yehezkiel berkata, "Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi oleh karena namaku yang kudus, yang telah kamu najiskan di antara bangsa-bangsa. Aku akan menguduskan namaku yang besar itu, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan bila aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di depan mata mereka." Perhatikan kalimat terakhir,
Bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itulah yang sedang terjadi. Melalui kejatuhan Hamas, Tuhan sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa Ia masih berdaulat, bahwa perjanjiannya dengan Israel tidak pernah dibatalkan. Di Yerusalem, keluarga para sandera menyalakan lilin. Air mata jatuh di antara doa yang bergetar. Mereka tidak tahu apakah semua akan kembali, tapi mereka tahu satu hal, Tuhan mendengar doa Israel. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, "Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkau memberi kami kemenangan atas para lawan kami, dan membiarkan orang yang membenci kami terhina." Sementara itu di Gaza, keheningan menggema. Tanah yang dulu penuh pekik perlawanan, kini hanya menyisakan suara langkah orang-orang yang menyerah. Dan di antara keheningan itu, Tuhan seolah berbicara kepada dunia, "Lihatlah, aku telah menutup mulut kebencian. Aku telah menunjukkan siapa yang aku pilih, janji itu kini nyata di hadapan kita." Yerusalem berdiri, Gaza terdiam, dan dunia belajar bahwa tidak ada yang bisa melawan kehendak Tuhan atas umatnya. Perang ini mungkin belum berakhir di atas kertas, tetapi dalam pandangan Tuhan, keputusan sudah dibuat. Tuhan telah menegakkan tangannya dan berkata, "Aku menyertai umatku Israel." Dan dunia harus menerima kenyataan itu, entah suka atau tidak. Mungkin bagi dunia, ini hanyalah berita politik. Tapi bagi orang yang membaca firman Tuhan, ini adalah penggenapan nubuat tanda bahwa sejarah sedang menunduk di bawah kehendak Allah. Mazmur 124 ayat 2 dan 3 berkata, "Kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup." Israel masih berdiri karena Tuhan masih di pihak mereka. Dan hari ini ketika Hamas menyerah, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu kepada dunia, bahwa tidak ada ideologi yang bisa menundukkan janji Tuhan, bahwa tidak ada kebencian yang bisa memadamkan kasih-Nya kepada Israel. Suara dunia boleh terdiam, tapi suara Tuhan tetap berbicara melalui keheningan reruntuhan dan air mata manusia. "Inilah umatku," firman-Nya, "dan aku akan menyertai mereka sampai selama-lamanya." Suara dunia tiba-tiba terdiam, tidak ada ledakan, tidak ada siren, tidak ada pekikan dari reruntuhan Gaza. Yang tersisa hanya bisikan berita yang membuat dunia berhenti sejenak. Hamas menyerah. Setelah berbulan-bulan perang yang membakar Timur Tengah, setelah ribuan korban berjatuhan, dan Gaza berubah menjadi lautan abu, kelompok yang selama ini dikenal sebagai simbol perlawanan, itu akhirnya tunduk pada kenyataan pahit. Mereka tidak lagi mampu melanjutkan perang. Hamas yang dulu berbicara lantang tentang jihad dan kemenangan, kini harus berhadapan dengan kenyataan getir bahwa kekuatan mereka telah hancur. Dari ribuan pasukan yang dulu mereka miliki, hanya sekitar 2.000 orang yang tersisa. Mereka tahu, jika tidak segera menyerah, maka yang tersisa hanyalah kehancuran total di tangan IDF, pasukan pertahanan Israel yang terus maju tanpa henti. Di titik inilah Hamas akhirnya memilih jalan yang selama ini mereka cela, menyerah. Mereka menandatangani kesepakatan untuk memulangkan para sandera, bukan karena belas kasih, tetapi karena ketakutan yang nyata akan kebinasaan. Bagi banyak pengamat, langkah ini adalah simbol runtuhnya keyakinan internal mereka sendiri. Keyakinan yang selama ini mereka gembar-gemborkan bahwa mati di medan perang adalah jalan menuju surga, kini mulai goyah di hati sebagian pasukan mereka. Banyak di antara mereka yang bertahan hidup mulai mempertanyakan segalanya. Apakah benar perang ini suci? Apakah darah yang mereka tumpahkan benar-benar berarti? Atau hanya menjadi bagian dari lingkaran kebencian tanpa ujung? Seorang mantan anggota Hamas di utara Gaza dilaporkan berkata, "Kami berperang demi keyakinan, tapi yang kami temukan hanyalah kehancuran. Surga yang dijanjikan kini terasa jauh. Kami percaya Tuhan tidak berpihak pada kami. Kami selama ini dicuci otak dengan ajaran yang membuat kami buta, ajaran yang mengatasnamakan agama tapi mengajarkan kebencian. Ajaran itu salah, ajaran itu sudah menyesatkan banyak orang selama ribuan tahun. Kami akhirnya mengerti, Israel bukan musuh seperti yang kami pikirkan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, kami berperang melawan mereka.
Padahal tanpa sadar, kami sedang melawan kehendak Tuhan sendiri. Kalimat itu menjadi pengakuan yang mengguncang dunia. Bukan datang dari diplomat atau jurnalis, tetapi dari seseorang yang pernah percaya penuh dan kini menanggung beban penyesalan yang begitu berat. Para pemimpin Hamas yang dulu bersumpah tidak akan pernah tunduk, kini menelan ludah sendiri. Mereka menyadari bahwa jihad yang mereka agungkan tidak mampu mengalahkan kekuatan mesin perang Israel yang terlatih, disiplin, dan terus beradaptasi. Hamas kini penuh dengan rasa frustrasi dan kehilangan arah. Banyak prajurit yang tidak lagi percaya pada ideologi lama mereka. Mereka menganggap bahwa membunuh demi surga hanyalah kebohongan yang memakan nyawa terlalu banyak orang tak berdosa. Kini, Gaza bukan lagi medan perang yang bergema dengan pekikan perlawanan, tetapi tanah sunyi yang hanya menyisakan suara langkah orang-orang yang menyerah. Dan di tengah reruntuhan itu, Hamas akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini mereka tolak, bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan. Perang yang dimulai dengan keyakinan kini berakhir dengan kelelahan. Keyakinan berubah menjadi pertanyaan, dan perlawanan berganti menjadi penyesalan. Mungkin bagi sebagian dari mereka, penyerahan ini bukanlah kekalahan, tetapi kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Namun bagi dunia yang menyaksikan, ini adalah momen yang mengingatkan kita bahwa ideologi yang dibangun di atas kebencian cepat atau lambat akan runtuh di hadapan kenyataan. Dan hari ini, dunia melihatnya terjadi. Hamas menyerah, dan Gaza, untuk pertama kalinya, hanya diselimuti oleh keheningan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah,
dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.